Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Di saya ini jam 2:30 ya. Ya, saya ingin sharing tentang apa ya penyakit itu dari makanan ya. Padahal Allah di dalam Al-Quran maupun Sunnah mengatakan yang halal itu hendaklah kamu melakukan makanan yang halal. Itu syarat awal yang menjadikan kita itu baik, menjadikan doa kita mudah dikabulkan. Baru syarat yang kedua adalah thayyib. Nah sekarang bagaimana kita thayyib itu kan menurut ukuran, menurut keadaan ya. Kita baru dilat apa, langsung sakit. Kita baru makan 1 sendok, kok jadi sakit. Waktu saya kuliah di kedokteran, saya itu juga sedih. Kenapa kok pola makanan ini dijadikan sebuah alasan, termasuk pola istirahat. Zaman Rasulullah itu orang-orangnya jarang istirahat. Mbah-mbah kita pejuang 45 itu ya jarang istirahat, nggak kayak kita. Tapi coba sehatnya, pemikirannya, kemampuannya ya. Jadi kalau saya mengatakan orang yang mempermasalahkan pola tidur, pola istirahat, pola makan, itu berarti belum paham ya. Dengan kecanggihan sistem yang Allah berikan di dalam tubuh ini belum paham dia. Ya, masa sistem yang begitu canggihnya itu kalah dengan hal-hal yang seperti itu. Buat saya itu aneh dari dulu ya. Sebelum jadi dokter itu saya melihat itu aneh. Pasti ada yang keliru di situ. Ternyata alhamdulillah saya sebagai salah seorang yang mempunyai konsep ilahiyah, dan konsep ini insya Allah belum ada loh ya di dunia ini, karena jurnalnya, bukunya tidak ada ya. Imam Ghazali belum berbicara tentang masalah jaringan tubuh. Ibnu Jauzi dan kitab-kitab lainnya belum. Ini revolusi ya dalam hal pemahaman bahwa di dalam tubuh ini ada ayat-ayat Allah yang dimana kita harus pelajari. Dan alhamdulillah saya fokus ke situ. Jadi ini sebenarnya konsep dunia ini. Bukan konsep orang Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Jawa Timur kelahiran saya sekarang di Jawa Tengah. Bukan. Ini konsep dunia ini. Ya. Saya sering kali membuktikan pada pasien saya, termasuk kadang ada teman dokter ya. Dok, saya sakit diabetes. Apakah saya itu persoalannya makanan? Beliau bilang gitu. Saya bilang enggak Bu, Ibu coba aja puasa mute seminggu. Apakah Ibu jamin ya gula darah Ibu normal? Saya katakan enggak jamin ya, karena itu sudah pernah dibuktikan ya. Pasien saya suruh puasa mute ya, bukan puasa seperti agama Islam ya, ada buka, ada apa, ada variasi makanan. Ini mute, gulanya tetap dukur. Pernah kejadian yang menarik, pasien di rumah sakit, beliau minta makanan padahal beliau itu sakit gula, sakit ginjal, ya diabetes, ya tensi. Beliau minta saya itu dibelikan otak padang itu loh ya, kikil ya, seperti gitu-gitu. Ada teman saya dokter menanyakan lewat istri saya, ini gimana sih keluarganya sakit seperti ini, kok mau dibelikan makanan seperti itu? Saya bilang sama istri saya, wis nurut aja lah ya. Nanti dilihat hasilnya, besok di lab itu dilihat hasilnya. Yes. Selama seseorang itu menjaga poin pertamanya, garda awalnya itu karakter. Kalau saya melihat karakternya beliau itu nyantai, walaupun disusupi makanan model apa, sistem tubuh itu bisa mengontrol.
kalau belum terlalu parah ya. Akhirnya betul makan lahap ya, otak, kegel apa aja di situ. Bisa di lab normal semua. Ya, teman dokter tuh bingung, kok iso? Ya ini karakter. Ya, banyak pasien saya itu kan kebetulan nggak pasien yang sederhana ya, rata-rata minimal gagal ginjal, gagal jantung, komplikasi dan apa. Beliau tanya, dok, apa saya boleh makan ini, makan itu? Boleh, selama satu hal. Saya sedang mengedukasi pasiennya. Selama bapak ibu itu dalam kondisi karakternya, psikologisnya nyaman, ibu bapak mau makan apa saja tidak ada masalah, ya. Tapi ya dengan ukuran. Nah, ukuran itu namanya toyib. Ya, ukuran itu namanya toyib. Tapi kalau bapak ibu kondisi psikologisnya jelek, terus jarak makanan, jarak itu mancing-mancing dengan makanan, wah itu fatal. Faham nggak maksud saya? Jadi gini, selama kita memiliki karakter, ya, memahami konsep ilahiyah dengan benar, maka makanan ini akan mampu diselesaikan oleh tubuh. Kita menjadi orang yang tidak berpenyakit. Kalau yang berpenyakit mau merubah akan cepat sembuh, ya. Saya itu diantara misalkan saya uji coba punya pasien kanker, di antara pasien saya dengan pasien yang lainnya itu paling seger. Saya punya pasien gagal ginjal, kalau dikumpulkan dengan pasien-pasien gagal ginjal itu paling seger. Seolah-olah mereka itu dilihat oleh teman-temannya itu tidak sakit. Karena apa? Saya lebih mengutamakan konsep ilahiyah. Nah, pada saat orang itu memahami konsep ilahiyah, ya ini tergantung nanti penyakitnya ya. Maka diri seseorang itu akan mengalami proses perbaikan. Makanya orang yang berobat ke saya selalu katakan, berobat di sini itu adalah proses perbaikan jaringan, bukan keluhan. Sekali lagi, proses perbaikan jaringan. Karena apa? Targetnya sembuh tanpa obat. Jadi kembali lagi, kalau orang itu karakternya masih belum baik, belum pas, bukan masalah dosa dan tidak loh ya. Sekali lagi, bukan masalah dosa. Tapi di sini kita berbicara tentang konsep ilahiyah. Kalau konsep dosa menurut orang Islam, orang yang nggak Islam ya berdosa, tapi kenyataannya kan tidak. Ya, jadi itu bukan urusan dosa, ya. Tapi lebih mengarah kepada konsep ilahiyah. Sejauh mana kita itu mengikuti aturan Allah secara sunatullah. Artinya sunatullah itu semua makhluknya Allah diberi fasilitas sehat. Tapi kalau mau lebih cepat sehatnya, lebih permanen, maka meningkatlah ke tingkat ya golongan orang yang beriman, bertakwa, orang mukhlisin dan lain sebagainya. Jadi pada saat karakter itu menjadi tidak baik, maka karena tidak baiknya itu merangsang organ tertentu, maka organ itu kalau dimasuki makanan dikit yang itu berlawanan ya dengan kondisi organnya, maka itulah akan terjadi sebuah peningkatan penyakit, peningkatan keluhan, peningkatan perusahaan jaringan. Jadi kita harus bisa memahami bahwa yang menjadi masalah utama itu adalah karakter, bukan nyalakan makanan ya. Kok enak ya nyalakan makanan ya? Tidak ya. Jadi ayo kita nanti sambung lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.